Selamat pagi, saya Aisyah. Di sini saya sedang berada di Art Hotel atau lebih tepatnya berada di Semarang. Untuk saat ini saya sedang bertugas nih teman-teman. Tugasnya itu dalam peliputan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata. Nanti seharian ini sepertinya saya bakal mengunjungi desa wisata dan ada semacam penghargaan gitu deh untuk kreativitas Indonesia. Mau tahu gimana keseruannya? Ikutin aja dan jangan lupa untuk subscribe ya. Ikutin keseruannya dan mungkin teman-teman yang mau ke Semarang atau ada gambarannya Semarang bisa menjadikan video ini sebagai rekomendasi. Walaupun mungkin masih amatir ya, cuman kita tidak akan tahu kalau belum mencoba. Yuk, ikut keseruannya. Kegiatan apresiasi kreasi Indonesia tahun 2021 berlangsung di Kota Semarang dengan menghadirkan 52 peserta dari Semarang dan Banyumas. Mereka adalah pelaku ekonomi kreatif terpilih dari subsektor fashion, kria, kuliner, aplikasi, game, musik, dan film. Acara ini berlangsung selama 4 hari dimulai dari tanggal 4 sampai 7 Oktober tahun 2021. 2 hari kegiatan diisi dengan bootcamp di Gates Hotel. Setelah itu 2 hari dilakukan pameran di Marubabo Hall PRPP Semarang. Nah, salah satunya adalah dari Ibu Ugi. Ibu Ugi. Ibu Ugi, baik. Ini kan kalau kelihatannya Bu ya ini kayak dibilang tempel ya? Apa nih? Ini ekoprint. Oh, ekoprint. Ya, jadi motif memindahkan jejak daun ke kain. Kita pakai teknik yang namanya ekoprint. Oh gitu, menarik. Ini caranya gimana tuh Bu? Apa persis kayak apa ya? Dimasukin daunnya gimana teknisnya? Itu secara dasarnya aja ya. Kain kita mordan. Bahan mordan itu ada tawas, ada tunjung dan lain-lain. Setelah dimordan, daun-daun kita tempel, kita alasi plastik, terus gulung, kita kukus 2 jam. Untuk pewarnanya pakai apa Bu? Pewarna alam Kak. Kita pakai dari kayu-kayuan, dari daun, dari akar-akaran gitu. Oh gitu, berarti lebih ini ya Bu ya, lebih apa? Alami. Kalau dilihat ini motif daunnya biasanya yang digunakan apa Bu? Kita pakai daun apa aja Kak? Oh apa aja ya? Kadang rumput aja kita pakai. Rumput? Iya. Oh ini tergantung tekniknya kayak gitu. Oh tergantung tekniknya. Kok bisa? Ini kan rumput Kak. Ini rumput. Ini rumput, ini daun kenikir, ini rumput. Ini kenikir, bukan kenikir. Oh ini dari rumput ya Bu ya? Iya. Wah nggak nyangka hasilnya bagus banget. Kenapa nih Bu? Apa ini dari Ecoprint Natural Dyes ya? Awalnya gimana? Kepikiran untuk coba untuk ke Ecoprint? Awalnya gini Kak, awalnya kan saya terima jahitan di rumah. Saya kan ibu rumah tangga, terima jahitan. Terus ada konsumen saya yang minta dibikinkan 1 set kain Ecoprint buat keluarga gitu. Waktu itu saya belum tahu apa itu Ecoprint. Terus akhirnya browsing setelah ini akhirnya saya belajar di situ. Saya coba visualkan ke konsumen saya itu, ternyata katanya bagus. Oke lah kita bikin. Setelah itu dia minta yang di kain sutra, akhirnya kita belajar lagi di kain sutra. Setelah itu kok ada ya di kulit, kita belajar lagi di kulit. Jadi sampai sekarang pun saya masih tetap belajar karena teknik ekoprint itu selalu ada yang baru gitu. Jadi saya selalu mengikuti. Itu ya, berarti udah berapa lama nih Bu kalau boleh tahu? 3 tahun. Oh baru 3 tahun tapi Iya. hasilnya udah 3 tahun kan. Oh bagus banget. Ini untuk harganya berapa kira-kira kalau untuk produk-produk? Kain itu mulai dari 250.000. Kalau dari kulit ini mulai dari 250.000 juga. 250. Ya, di kertas juga bisa. Jadi bisa di media kertas, di media kulit. Ya. Berarti ini kulit ya Bu ya? Iya kulit. Ini kulit sapi, ini kulit domba. Oh, bisa ini nempel kulit kambing. Oh bisa nempel gitu dipakein? Karena pakai teknik itu, komplit. Jadi kita ini dulu.
ada perlakuan khusus terhadap kulit sama kainnya Oh, jadi agar biar meninggalkan jejak daun yang bagus sama kulit. ada kendala nggak sih Bu selama proses mengenal belajar eco printing sampai produksi sampai seperti ini? Ya kendalanya paling kalau kita di itu ya Kak, di bahan baku, karena kan di kota saya itu belum banyak kayak kulit itu nggak ada, kita beli online kayak gitu. Kain-kain juga belum, paling adanya kain tertentu, jadi saya seringnya beli online gitu. Paling banyak nih peminatnya di mana nih Bu? Baju, sepatu atau apa? Kalau eco print di Ibunya? Alhamdulillah saya semua. Semua diminati ya Bu ya? Iya. Oke, ini kan pemerintah lagi mencoba untuk menaikkan UKM masyarakat ya Bu, dan Iya. ini kan pameran ini bentuk dari dorongan juga nih. Nah, harapan Ibu ke depannya gimana? Harapan saya dengan ikut event ini bisa menambah jejaring sesama para UMKM di dalam peserta event ini, terus agar produk saya lebih dikenal di Indonesia gitu Kak. Amin, amin, amin. Oke, makasih ya Bu. Nah, dalam acara ini, Menteri Ekonomi dan Pariwisata juga turut menghadiri acara yang berada di Semarang saat itu. Dalam kunjungannya, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan statistik ekonomi kreatif, jumlah pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah ada sekitar 1.410.155 orang. Dan jumlah terbesar berasal dari sektor kuliner sebanyak 69% dan untuk fashion yaitu 16,96%. Sandiaga Uno pun meyakini jika perekonomian di Semarang dan Banyumas akan bangkit dan membuktikan ketangguhan serta ketahanan bangsa. Selanjutnya, dia juga menekankan untuk adanya branding dan 3 hal yang harus dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif. Yang pertama adalah investasi, dan kedua adalah berpikir untuk rencana 5 tahun ke depan, dan yang terakhir adalah branding dari pelaku ekonomi kreatif tersebut. Pada acara yang sama, Sandiaga Uno juga berkesempatan memberikan secara simbolis bantuan insentif pemerintah atau BIP yang diberikan ke 6 perwakilan penerima BIP JPU di Jawa Tengah. Hal ini tentunya menjadi kabar baik nih bagi pelaku ekonomi kreatif seperti Bu Eli dari Jawa Tengah. Biasanya maksimal 2 hari. Cuman untuk melukisnya ya, untuk melukisnya ketika nggak ada orderan itu 2 hari udah dapat satu aja. Cuman kan ada proses ke sana ke customer gitu-gitunya kan biasanya 3-5 harian seminggu gitu. Jadi si daunnya dikeringin dulu. Iya, daunnya dari daun-daun yang tipis kuning. banget kayak daunnya ya? Iya, daun kuning-kuning yang di bawah itu Mas. Daun kuning-kuning yang di bawah kita pilih yang agak tebal, kita rendam perebusan 3 jam, terus kita sikat atau pakai kuas. Baru hilang klorofilnya, terus kita rendam buat mutihin dikit. Udah dikeringin, terus baru dilukis. Berapaan tuh Mbak yang kayak gitu? Yang berapa wajah? Ini 2 wajah 750. Itu kenapa kepikiran Mbak awalnya? Ini sih Mbak, karena kan selama ini kalau daun-daun berserakan hanya mikirnya di kompos aja. Nah, kita pengen nih sesuatu yang sebenarnya sampah tapi bisa jadi nilai ekonominya lebih tinggi. Makanya coba pakai yang agak unik dikit menurut kita saat itu, dijadiin kanvas. Itu jadi ceritanya buat ganti kanvas melukis di atas daun gitu. Iya. Iya, alhamdulillah udah dapat haki Mbak untuk lukisan di atas tulang daun. Jadi udah kita proses dari 2016-2017. Soalnya orang kepikirannya kadang ini ya Printing, bukan dicetak ditempelin ke baju gitu biasanya. Ini malah dijadiin kalung gitu-gitu kan. Berarti emang awalnya ini ya Mbak ya, kayak manfaatin limbah. Iya, manfaatin limbah aja. Soalnya kan kita juga pernah bikin kompos di limbahnya. Oh. Jadi bikin kompos daun-daunnya, terus bikin kompos cair, kompos padat gitu-gitu. Kok kompos baik ya? Pengen sesuatu yang beda. Tapi juga kan kalau kompos hanya untuk pecinta tanaman. Tapi kalau ini jadi gift gitu loh Mbak. Jadi souvenir kan jadi
lumayan gitu. Berapaan Mbak kalau yang pernak-pernik yang kecil-kecil? Kalau pernak-pernik yang kecil ini mulai dari 10.000, 11.000, 12.000. Kalau yang resin 20, kalau bros-bros kayak gini 30-an, kalung juga 30. Yang kayak gini ya 75 karena resinnya lebih banyak. Bunga biasanya 200, ini 200 buketnya. Kalau ini yang 750. Berarti ini dari komunitas atau awalnya dari Awalnya ceritanya dari kumpulan mahasiswa, dosen gitu kan. Ilmunya dari dosen, habis itu dikenalin ke mahasiswa, lepas itu terus dapat dana dari Dikti untuk pengembangan usaha kampus. Habis dapat dana dari Dikti pengembangan usaha kampus, kenapa nggak langsung dikembangkan jadi UMKM gitu. Jadi kita daftarin di UMKM juga dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah, gimana? Mulai tertarik untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif di UKM?